di CIAS kami itu punya CIAS Automation for DX Framework. Jadi ada discover, design, develop, deploy, dan extend. Ini adalah bagaimana mengimplementasikan automation atau work automation ini menggunakan 4DX framework. Dan kali ini dengan waktu yang cukup terbatas, tentu saja kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita akan lebih praktek aja ke spesifiknya ke discover. Dan di discover ini ada 3 langkah mudah. Yang pertama proses inventory. Kita inventaris dulu, prosesnya ada apa aja sih, ada proses apa aja. Dan yang kedua kita akan define kompleks tersebut. Dan yang ketiga kita akan memprioritaskannya. Mana dulu yang mau kita kerjakan dan yang memang perlu kita kerjakan untuk di awal-awal automation ini. Nah, silakan untuk di task ini, di sesi ini, kami bantu dengan sebuah tools menggunakan Excel, dan di Excel nanti sudah tinggal nulisin aja, tinggal ketikin aja karakteristik atau parameter dari masing-masing proses. Kemudian Excel ini nanti akan memberikan perhitungannya, memberikan rekomendasinya terkait masing-masing proses tersebut. Dan untuk mengefisienkan waktu, sembari saya memberikan sedikit penjelasan di awal, silakan untuk masuk ke bit.ly/OA strip CIAS 2020, huruf besar semua, dan Excel ini silakan di-download, jangan dirubah di Excel-nya ya, silakan di-download, nanti teman-teman semuanya boleh download, nantinya juga bisa mengembangkan Excel ini sesuai dengan kondisi organisasinya teman-teman. Dan Excel ini, tools ini saya buat untuk membantu teman-teman, untuk memberikan gambaran teman-teman, sehingga nanti setelah sesi ini, teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri di organisasinya teman-teman. Oke, silakan download dulu sembari saya ada sedikit penjelasan tentang bagaimana mengisi Excel-nya. Oke, proses inventory yang pertama, tentu saja tadi manual dan repetitif itu dilakukan oleh orang, sebagian besar proses flow-nya itu dilakukan oleh si orang-orang ini. Dan proses flow-nya itu standar untuk banyak kasus. Kemudian suatu decision-nya itu cukup jelas, ada logic yang jelas, if, then, else. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Jika tidak, maka yang lain, misalnya gitu. Terus kemudian, standard input, input type-nya, oh tipenya itu dia PDF, tipenya Excel, oh tipenya dari form apa, oh tipenya TXT gitu kan, oh tipenya CSV, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada scan-scan dokumen, oh oke, posisinya jelas, oke. Nanti di awal, teman-teman bisa inventaris dulu nih. Yang terbayang di teman-teman, proses apa aja sih yang dari bisnis unit kita sendiri dulu aja. Oh, proses apa aja sih yang kita lakukan yang memang masuk nih ke parameter ini. Kita masukin aja dulu semuanya. Kita nggak usah terlalu lama berpikir, oh iya sih, ini ada rule base, tapi kok kayaknya kompleks, kok kayaknya ini. Nggak, masukin aja dulu. Masukin semuanya dulu. Nanti kita akan saring lagi di stage berikutnya. Terus kemudian, iya sih, ini manual, tapi ya nggak sepenuhnya manual. Ini repetitif sih, tapi kok kayaknya nggak sering-sering banget, nggak apa-apa, masukin aja dulu. Gitu. Nanti kita akan saring lagi di proses, di stage berikutnya. Pokoknya kita udah ada gambaran, oh ini bisa nih, kayaknya ini bisa, oh kayaknya ini bisa. Yang kayaknya itu tadi, masukin aja dulu semuanya. Nggak usah terlalu dipikirin berat di awal. Kita inventaris dulu prosesnya seperti apa. Terus kemudian, berikutnya kita akan define complexity. Di mana complexity ini pertama, inputnya. Inputnya sudah terdigital atau belum? Atau jangan-jangan masih tulis tangan? Atau sudah terdigital tapi belum terstruktur dengan baik? Atau sudah terstruktur? Terstruktur itu maksudnya kayak form gitu kan? Formnya itu jelas, punya pattern yang jelas, punya pola yang jelas juga. Punya urutan-urutan yang jelas, field-nya juga standar. Terus kemudian rule based, decision making-nya itu berdasarkan subjektivitas apa enggak, atau hanya berdasarkan rules tertentu gitu kan, atau kombinasi keduanya. Terus dalam membuat decision itu seberapa mudah atau seberapa kompleks decision yang perlu diambil, itu akan menentukan faktor complexity. Kemudian stability, ada nggak sih perubahan di prosesnya atau di RE environment-nya. Misalnya nih ada sebuah proses yang mau kita otomasikan, tapi ternyata 4 bulan lagi itu proses ini bakal berubah loh karena adanya aplikasi tambahan lain.
itu juga cocok nggak sih untuk dilakukan automation gitu kan. Terus kemudian yang berhubungan sama sistem, ternyata sistem yang berhubungan sama proses yang mau kita automation kan itu nantinya akan diganti oleh sistem yang lebih baru dalam jangka waktu 4-6 bulan ke depan gitu kan. Ya mungkin kita harus tunda dulu misalnya seperti itu. Terus kemudian, maksudnya tunda automation-nya ya, bukan tunda penggantian sistemnya. Kemudian involvement dari IT environment. Ada berapa jumlah aplikasi sih yang terlibat di dalam prosesnya teman-teman tersebut? Kemudian apakah diakses direct gitu atau lewat virtual environment atau semacam Citrix atau virtual box, virtual machine gitu. Itu akan menambah kompleksiti dari proses yang akan diotomatiskan. Kemudian proses handling. Berapa jumlah step-nya yang perlu dilakukan untuk menjalankan proses atau aktivitas tersebut. Kemudian ada berapa banyak skenario yang ada. Misalnya jika inputnya ini, maka ini. Tapi jika inputnya ini sama ini dan yang lakuin orang ini, maka caranya beda lagi. Dari cara yang beda lagi itu akan menghasilkan input output baru lagi. Kalau outputnya seperti ini, wah panjang banget itu. Itu pasti juga akan menambah kompleksitas dari sebuah automation. Dan lanjut, apa sih potential value dari automation? Seperti yang tadi di sesi di stage, cost saving, ada productivity, quality improvement, standard compliance, customer satisfaction, termasuk juga strategic alignment dengan arah transformasinya perusahaan. Itu juga suatu potential value. Tapi di latihan kita kali ini, pakai yang paling gampang aja, kita nanti mengukurnya pakai FTE reduction. Itu paling gampang untuk dihitung. Terus kemudian prioritize. Prioritas teman-teman bisa pakai yang ini, yang 3x3 atau yang 2x2. 2x2 itu nanti ada yang do it now, ada yang make it project, make it task, forget gitu kan. Kalau saya sih karena di Excel itu nanti ada parameternya low, medium, high, saya gunakan yang metrik 3x3. Di mana ada yang kita start immediate nih karena kompleksitinya rendah dan value-nya tinggi banget. Atau kemudian kita compare dulu deh, karena kan resource terbatas nih, kita compare dulu deh, mana duluan nih dari 2 box ini yang akan dikerjakan gitu. Tapi kalau prosesnya itu, kalau resource-nya kita besar, nggak terbatas, ambil aja dua-duanya, kerjain semua barengan sama yang start immediate. Terus kemudian untuk yang tengah-tengah, yang arah linear, artinya semakin kompleks, semakin tinggi value-nya dan itu linear bentuknya, maka kita prepare untuk invest hal tersebut. Kemudian juga yang berikutnya compare dan prioritize kalau resource-nya masih ada. Kalau resource-nya udah nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Apalagi yang terakhir, complexity-nya besar banget, value-nya hampir nggak ada, just forget it for now.